Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuliani. Di sini saya akan membahas tentang FPB dan KPK. FPB adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. FPB dan KPK ini bisa kita mencarinya dengan pohon faktor. Contohnya yang pertama FPB. Kita ambil contohnya dengan angka 50. Nah, di sini kita mulai dengan angka 2 untuk mengkalikannya. 2 dikali berapa hasilnya 50? 2 dikali 5. 2 dikali 5. Nah, di sini kita cari lagi. 2 kan tidak bisa menghasilkan 25. 3 juga tidak bisa. 4 juga. Kita masuk dengan angka 5. 5 kali berapa hasilnya? Angka 25. Ya, 5 dikali 5. Nah, 5 ini tidak bisa dikalikan lagi. 1 tidak termasuk dengan FPB. Jadi faktorisasinya itu adalah 2 dikali 5 kali 5. Seperti itu. Yang kedua kita masuk contoh KPK. KPK. Kita ambil contohnya angka 12. Sama seperti yang sebelumnya dengan contoh yang 50 tadi ini, kita cobakan masukkan angka 2 dulu. 2 dikali berapa hasilnya? 12. Ya, 2 dikali 6. 2 ini bisa dikalikan 2 lagi? Bisa. 2 dikali 3. Bisa. 3 ini kita faktorkan lagi dengan angka 2. Tidak bisa, 1 itu tidak termasuk dengan KPK juga. Jadi faktorisasinya yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kita masuk dengan contoh soal ceritanya. Yang pertama itu kita bahas soal cerita dari FPB. Soalnya seperti ini. Pak RT membagikan sembako kepada warga sebanyak 240 kg beras, 144 kg gula pasir, dan 96 botol minyak goreng. Jika setiap warga menerima bagiannya sama, maka berapa banyak warga yang mendapatkan sembako? Kita buat dulu diketahuinya. Diketahui beras 240 kg dan gula 144 kg dan minyak goreng 96. Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan pohon faktor. Kita faktorkan dulu satu-satu dari 240 dan 144 dan 96. Kita coba dulu yang 240. Nah, sama seperti yang tadi, kita coba dengan angka 2 dulu. 2 dikali berapa hasilnya 240? Ya, 2 dikali 120. Nah, ini bisa dikalikan 2 lagi. 2 lagi bisa. 2 dikali berapa hasilnya 220? 2 dikali 60. Nah, kita faktorkan lagi. 60 ini bisa di angka 2? Bisa. 2 dikali berapa hasilnya 60? 2 dikali 30. 30 ini bisa dengan angka 2 lagi? Bisa. Berapa? 2 dikali 15. 15 ini bisa lagi dikalikan 2? Tidak bisa.
Kita lanjut ke angka 3. 3 kali berapa hasilnya 15? 3 dikali 5. Nah, 5 ini tidak bisa difaktorkan lagi. Jadi faktorisasi 240 ini adalah 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5. Nah, selanjutnya 144 kita faktorkan lagi. Nah, kita lanjut dengan 144. Kita faktorkan 144 ini ya. Nah, kita sama dengan yang 240 ini, kita kalikan 2 dulu. 2 dikali berapa hasilnya 144? 2 dikali 72. 2 dikali berapa hasilnya 72? 2 dikali 36. 2 dikali berapa hasilnya 36? 2 dikali 18. 2 dikali berapa hasilnya 18? 2 dikali 9. 9 ini bisa difaktorkan lagi? Bisa. Dengan angka berapa? 3. 3 dikali berapa hasilnya 9? 3 kali 3. 3 ini tidak bisa dikalikan lagi. Jadi faktorisasinya yaitu 2 dipangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Jadi selanjutnya itu 96. 96 ini kita faktorkan lagi dengan angka yang sama, angka 2 juga. 2 dikali berapa hasilnya 96? 2 dikali 48. 2 dikali berapa hasilnya 48? 2 dikali 24. 2 dikali berapa hasilnya 24? 2 kali 12. 2 kali berapa hasilnya 12? 2 dikali 6. 2 dikali berapa hasilnya 6? 2 dikali 3. 3 kali berapa hasilnya 2? Habis. Jadi faktorisasi 96 itu adalah 2 pangkat 5 dikali 3. Jadi kita jawabnya faktorisasi dari 240 itu adalah 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya 144. Faktorisasinya berapa tadi? 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 96 faktorisasinya 2 pangkat 5 dikali 3. Jadi FPB-nya FPB. Jadinya setelah mengetahui faktorisasinya, kita cari angka yang sering muncul atau yang sama. Berapa di sini yang sama yang sering muncul adalah 24. 2 ini sering muncul. 3 juga. Jadi FPB-nya 24 2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 4 berapa hasilnya? 16 dikali 3 sama dengan 16 dikali 3 hasilnya 48. Jadi banyak warga yang mendapatkan sembako itu adalah 48 orang. Nah, kita masuki contoh yang kedua yaitu Kepala Desa Betung akan membagikan 7 kg bibit jagung dan 100 kg bibit cabai kepada para kelompok tani desa. Setiap kelompok harus menerima bibit dengan jumlah dan jenis bibit yang sama. Yang ditanya, berapa banyak kelompok tani yang menerima bibit? Kita cari dulu yang diketahuinya. Diketahui 75 kg bibit jagung.
Yang kedua, 105 bibit cabai. Yang ditanya, banyak kelompok yang menerima bibit. Nah, kita cari dulu FPB-nya. Kita faktorisasi dulu yang 75-nya. Dikali berapa hasilnya? 75 yang bisa 5 ya kan? 5 dikali 15. 15 ini bisa dibagi lagi? Bisa. Atau dikalikan. Kalikan berapa hasilnya? 15. 3 dikali 5. Jadi faktorisasinya yaitu 5 pangkat 2 dikali 3. Yang selanjutnya 105 kita pohon faktorkan. Kita mulai dengan angka 2. Angka 2 kan tidak bisa. Jadi kita lanjut ke angka 3. 3 kali berapa? Hasilnya 105. 3 dikali 35. 3 ini bisa dikalikan 2. 35 ini bisa dikalikan 2. Tidak bisa. 3 juga. Kita lompat ke angka 5. 5 dikali 35 ini dikalikan lagi, hasilnya berapa? 5 dikali 7. 7 ini tidak bisa dikalikan lagi. Jadi faktorisasinya yaitu 3 dikali 5 dikali 7. Cari FPB-nya kita cari dulu faktorisasinya. Setelah sudah ketemu, kita cari nilai yang sering muncul di faktorisasi 75 dan 105. Di sini yang sering muncul tuh adalah angka 3 dan 5. Jadi 3 dikali 5 hasilnya 15. Jadi berapa banyak kelompok tani yang menerima bibit adalah 15 kelompok. Kita masuki dengan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu Rara membeli 60 permen dan 90 coklat makanan tersebut akan dimasukkan ke kardus makanan dalam jumlah yang sama. Selisih permen dan coklat dalam tiap kardus adalah, ini contoh FPB yang selanjutnya. Diketahui permen 60, coklat 90. Kita cari dulu FPB-nya. FPB 60 kita faktorkan. 2 dikali berapa hasilnya? 60. 2 dikali 30. 2 dikali berapa hasilnya? 30. 2 dikali 15. 2 dikali berapa hasilnya? 15. Tidak bisa. Jadi angka 3. 3 dikali berapa hasilnya? 15. 3 dikali 5. Faktorisasinya yaitu 2 dipangkat 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya masuk yang ke selanjutnya 90. Kita faktorkan lagi. 2 dikali berapa hasilnya? 90. 2 dikali 45. 2 dikali berapa hasilnya? 45. Kan tidak bisa. Kita lanjut ke angka 3. 3 dikali berapa hasilnya? 45. 3 kali 15. 3 dikali berapa hasilnya? 15. 3 dikali 5. Habis. Jadi faktorisasinya yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Jadi jawabannya yaitu FPB-nya 2 dikali 3 dikali 5. Ini yang sering muncul. Jadi jawabannya 60 dibagi 30 ini sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 hasilnya 30. 60 permen dibagikan jumlah dari hasil FPB-nya.
60 dibagi 30 hasilnya 2. Yang coklat 90 dibagi 30 hasilnya 3. Jadi 2 dikurang 3 hasilnya 1. Jadi selisih permen dari coklat dalam tiap kardus itu adalah 1. Kita masuk ke dengan contoh yang keempat, yaitu tentang KPK. Soalnya seperti ini. Haris pergi berenang setiap 3 hari sekali. Reza setiap 4 hari sekali. Jika pada tanggal 13 mereka pergi berenang bersama-sama, tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama berikutnya? Jawabannya itu adalah Haris kan setiap 3 hari sehari. Jadi hari berikutnya itu adalah hari ke-6, hari ke-9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Sedangkan Reza 4 hari sekali. Hari berikutnya itu adalah hari ke-8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 dan seterusnya. Jadi kita cari yang sama, yang mereka hari yang bersama-sama di angka 12, 24 dan bersama-sama. Jawabannya yaitu mereka bertemu lagi hari ke-12. Bertemu lagi tanggal 13 ditambah 12 kan 13 nih. Kita tambahkan 12 sama dengan tanggal 25, atau bisa kita menggunakan KPK. KPK-nya itu adalah 3 dan 4. Hasilnya adalah sama juga 2. Kita masuki contoh yang kelima. Andi mengikuti kelas setiap 3 hari. Ricis mengikuti kelas IPA setiap 4 hari. Jika mereka pergi bersama pada tanggal 20 Juli 2018, pada tanggal berapa mereka mengikuti belajar bersama-sama lagi? Jawabannya yaitu KPK-nya 3 dikali 4 sama dengan 12. Mereka pergi bersama tanggal 20 Juli 2018. Mereka pergi bersama-sama lagi tanggal 20 Juli 2018 ditambahkan 12 dari KPK ini tadi, 12 hari. Jadi, mereka kembali lagi bersama pada tanggal 1 Agustus 2018. Sekian dari penjelasan saya tentang FPB dan KPK. Semoga bermanfaat bagi adik-adik yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.